Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Debia. Jadi di video kali ini aku bakal ngebuat nugget ayam yang aku tambah sama wortel sama daun bawang. Lalu aku compare atau aku bandingin sama produk yang ada di pasaran. Nah, gimana sih caranya? Keep on watching. Oke, untuk bahannya kita membutuhkan ayam setengah kilo yang udah digiling atau di blender dengan es batu. Kemudian ada wortel yang udah diparut, ada tepung tapioka 40 gram, tepung terigu 20 gram, ada gula secukupnya, lalu ada garam secukupnya juga, ada lada secukupnya, ada bawang putih 3 siung yang sudah diulek atau dihaluskan. Kemudian ada telur 2 biji, ada air es untuk digunakan untuk coating, lalu ada daun bawang, aku pakainya sedikit aja. Untuk coatingnya ada tepung panir, ada telur, lalu ada tepung terigu secukupnya. Pertama-tama masukkan ayam ke dalam wadah yang telah kita siapkan, lalu ditambahkan 2 butir telur, lalu diaduk hingga rata, lalu tambahkan 3 siung bawang yang telah kita ulek atau kita haluskan tadi, lalu diaduk hingga rata lagi, bahkan tepung tapioka dan tepung terigu, lalu diaduk lagi hingga rata, lalu tambahkan garam secukupnya. Di sini aku pakai kurang lebih 1 sendok teh, lalu lada secukupnya juga dan gula secukupnya juga. Kemudian kita aduk hingga benar-benar rata. Masukkan wortel, kemudian masukkan daun bawang, kemudian dicampur hingga rata hingga terbentuk adonan yang seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang yang udah dikasih kertas kukus atau kertas dimsum kayak gini. Kalau misalnya nggak ada, bisa dioles pakai minyak atau blue band aja. Kemudian nanti adonannya kita masukkan ke dalam sini. Nah, aku lebih suka pakai kayak gini karena adonannya itu nggak bakalan langsung nempel ke loyangnya, tapi bakal nempel ke kertasnya ini dan bakal lebih gampang untuk diambilnya, dan kertas ini tuh juga gampang untuk dicuci, jadi bisa dipakai berulang kali. Nah, kita masukin sampai adonannya padat kayak gini atau penuh kayak gini. Kemudian dikukus. Nah, ditutup kukusannya ini dikasih kain kayak gini supaya nggak ada air yang menetes ke adonannya. Kalau sekiranya udah matang, langsung aja kita ambil dari sini dan kita dinginkan. Nah, ini tampilan yang udah aku dinginin dan aku lepas dari kain kukusnya. Lalu aku potong-potong sesuai selera. Nah, jadi nanti dia ketebalannya kayak gini. Menurut aku itu terlalu tebal untuk digoreng, jadinya aku potong jadi 2 dulu, terus aku potong lagi jadi bentuknya itu stick biar gampang untuk dimakan dengan ketebalan seperti ini ya. Selanjutnya untuk coating atau kulit luarnya bisa masukkan dulu telur 1 butir, lalu masukkan tepung terigu secukupnya. Nah, jika sudah dianggap cukup bisa diaduk atau dicampur, lalu bisa ditambahkan garam dan lada secukupnya. Lalu kita mulai proses memanirnya. Jadi tangan kanan untuk tepungnya dan tangan kirinya untuk memanir supaya nggak nempel semua. Nah, kalau misalnya nggak mau kotor atau maunya cuman kotornya 1 tangan aja, bisa pakai sendok kayak gini. Terus nanti tangan kanannya digunakan juga untuk memanir. Jadi yang kotor cuma 1 tangan. Nah, ini jadi hasilnya sebanyak 50 biji. Nah, setelah itu bisa diplastikin atau bisa di-wrap, lalu bisa dimasukkan ke dalam freezer untuk kemudian digoreng. Nah, jadi ini nugget yang udah aku goreng. Maaf warnanya agak aneh karena aku di sini pakai flash. Pertama itu kita nilai dari warnanya dulu. Untuk warna luarannya itu kecoklatan karena adanya penggorengan. Nah, kedua nugget ini menurut aku sama aja setelah digoreng. Untuk warna dalamnya, so nice itu lebih putih daripada yang nugget aku buat. Karena so nice itu cuman pakai tepung dan ayam, dimana tepung itu akan memberikan warna putih pada adonan. Sedangkan yang punya aku warnanya kekuningan atau oranye. Itu karena aku tambahin wortel, dimana wortel itu mengandung pigmen beta karoten yang memberikan warna oranye atau jingga kayak gini. Dan juga karena telur yang aku tambahkan itu sama kuningnya, dimana itu selain bisa untuk emulsifier, juga bisa untuk memberikan warna. Untuk aroma, keduanya ini memiliki aroma khas nugget, walaupun yang lebih kerasa itu yang so nice, tapi dua-duanya tetap khas nugget, dimana aroma khas nugget ini dihasilkan dari kombinasi antara bahan baku yang kita gunakan seperti daging ayam, telur, dan bumbu. Nuggetnya berbau ayam karena menggunakan daging ayam. Kemudian, aroma nugget juga dapat terbentuk selama proses pengukusan dan penggorengan atau pemanasan, di mana
pada saat pemanasan, kandungan di dalam nugget tersebut, terutama lemak, akan menghasilkan komponen volatil. Nah, pada proses pemanasan ini akan terjadi reaksi Maillard di mana akan terbentuk komponen-komponen aroma atau volatil dan juga cita rasa. Kemudian untuk rasa, sebenarnya dari dua nugget ini tuh rasanya hampir sama, cuman untuk kegurihannya itu lebih gurihan yang si So Nice ini, karena di nugget aku itu nggak pakai MSG sama sekali, jadi cuman pakai garam, gula, sama lada. Bumbu-bumbu tadi seperti garam, bawang putih, merica, gula, penyedap rasa itu memiliki fungsi utama untuk memberi cita rasa pada nugget, dan bumbu itu berperan penting dalam pembentukan rasa pada setiap masakan. Nah, rasa pada nugget ayam itu dipengaruhi oleh bahan-bahan yang kita masukkan, seperti tadi bumbu, lalu ada daging yang ditambahkan. Bisa juga karena cara pemasakan, terutama suhu dan lama pemasakannya. Nah, kandungan lemak juga berpengaruh, dimana kalau misalnya kandungan lemaknya tinggi, maka itu akan semakin enak, karena lemak dapat menambah flavor. Kemudian untuk teksturnya, tekstur pelapis dari nugget yang aku bikin itu cenderung lebih mudah lepas butiran-butiran panirnya. Nah, penggunaan tepung panir atau tepung roti ini dapat mempengaruhi tekstur dari produk yang kita hasilkan, di mana ukuran dan butiran tepung panir yang digunakan itu akan mempengaruhi kekasaran tekstur dari nugget yang akan dihasilkan. Jika butirannya besar, maka teksturnya akan kasar seperti yang aku buat ini. Sedangkan kalau misalnya ukurannya kecil atau lembut, maka akan menghasilkan nugget yang lembut juga, karena butiran-butiran yang menempel pada nugget akan lebih merata dan tertutup sempurna, dan juga enggak akan jatuh-jatuh kayak yang kiri ini. Kemudian untuk di dalamnya, tekstur dari So Nice itu lebih kenyal karena mungkin ada bahan pengenyal tambahan yang digunakan, atau bahan pengenyal yang digunakan itu lebih banyak. Sedangkan bahan yang aku pakai buat pengenyal itu hanya 40 gram tapioka, dimana tapioka selain untuk pengental, dia bisa juga digunakan untuk pengenyal. Nah, kalau mau hasil yang lebih kenyal, bisa ditambahkan tepung pengenyal, contohnya seperti karagenan. Tekstur dari nugget juga dapat dipengaruhi oleh penggilingan atau pengecilan ukuran, yang dimana penggilingan itu berfungsi agar area permukaan daging itu jadi meluas sehingga dapat terjadi ekstraksi protein, dimana ekstraksi protein itu sangat penting karena apabila tidak terjadi ekstraksi, maka daging tidak akan dapat menyatu saat dimasak, dan hal ini akan mempengaruhi tekstur nugget yang akan dihasilkan. Kemudian tekstur nugget pada umumnya itu seperti padat. Nah, itu disebabkan karena adanya bahan pengikat yang digunakan. Bahan pengikat yang digunakan itu biasanya menggunakan tepung yang mengandung pati. Nah, di sini tepung untuk pengikat yang digunakan adalah tepung tapioka dan tepung terigu. Nah, fungsi dari bahan pengikat itu adalah untuk memperbaiki stabilitas dari emulsi, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, kemudian memberikan warna yang terang, meningkatkan elastisitas, dan membentuk tekstur yang agak padat dan menarik air dalam adonannya. Nah, itu dia tadi caranya membuat nugget ayam di rumah, dan compare-nya dengan produk So Nice. Menurut aku emang agak beda, bukan agak lagi, tapi emang ya beda dari teksturnya, dari rasanya, warnanya juga agak beda. Tapi menurut aku overall itu udah bagus karena aku nggak pakai MSG sama sekali, dan aku juga nggak pakai pengenyal kecuali tapioka. Nah, jadi nugget ayam ini memiliki kandungan gizi yang beragam, diantaranya adalah karbohidrat dari tepung yang kita gunakan, lalu ada juga protein dari ayam yang kita gunakan, dan juga dari telur. Terus habis itu ada lemak, ada mineral. Nah, menurut Badan Standarisasi Nasional, aku bakal tulis di sini, jadi dalam 100 gram nugget itu mengandung gizi yang seperti ini. Selain itu ditambah produk aku mengandung wortel dan daun bawang, dimana wortel itu utamanya mengandung vitamin A. Tapi selain mengandung vitamin A, wortel itu juga mengandung vitamin yang lain seperti vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin K, seperti itu, dan juga mengandung 2 gram serat dalam satu buah wortel yang ukurannya sedengan. Lalu aku juga pakai daun bawang, dimana daun bawang itu mengandung flavonoid, dan juga daun bawang mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin K. Sekian video dari aku. Maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sudah menonton. See you on my next video.